Teman-teman, di sini saya akan bermaksud mendiseminasikan mengenai materi yang sudah saya dapatkan kemarin pada saat program digitalisasi pembelajaran dari BKPSDM bagi para ASN guru di Kabupaten Cirebon. Ya, yang saya ambil dari salah satu materi yang disampaikan dari para pemateri tersebut adalah konsep pembelajaran yang interaktif. Ya, maaf saya tipe ya. Interaktif jadi interaktif ya. Ibu Iko terima kasih sekali sangat peka terhadap apa yang saya sampaikan. Nah, apa sih pembelajaran interaktif ini? Pembelajaran interaktif itu adalah suatu konsep pembelajaran yang memungkinkan adanya interaksi aktif antara guru, siswa, dan bahan pembelajaran. Jadi harus aktif. Guru, siswa, sama pembelajaran itu harus saling keterkaitan. Tidak ada yang masa bodoh ya. Jadi harus saling keterkaitan. Nah, konsep ini tentunya melibatkan teknologi dan metode pembelajaran yang memungkinkan siswa terlibat. Dengan adanya teknologi, siswa itu kan lebih tertarik ya. Kayak tadi anak-anak pada bawa handphone itu kan pada sangat antusias sekali kan ya. Nah, belajar kuisis dan lain-lain. Nah, metode pembelajaran yang memungkinkan siswa itu untuk terlibat secara aktif dalam pembelajaran interaksi dengan guru dan teman sekelasnya. Oke, next. Pentingkah yang namanya interaksi pembelajaran ini? Tentu penting ya. Pembelajaran yang menyenangkan antara guru dan siswa itu akan menjadi pembelajaran yang meaningful learning. Seperti pendapatnya Ausubul, bukan sih meaningful learning itu pembelajaran bermakna tuh ya. Nah, belajar itu lebih bermakna karena mereka mengalaminya secara langsung, mereka terlibat langsung, interaksi langsung, jadi lebih bermakna. Tidak hanya mendapatkan ilmu saja, tapi ngena di hatinya dan selalu diingat. Oh, pernah belajar ini nih sama Bu Iko, sama Bu Eva, sama Bu Ati, Bu Rina dan lain-lain. Nah, itu ya. Dan itu akan dikenang sepanjang masa, apalagi anak-anak SD adalah usia golden age. Nah, kemudian teknologi apa saja yang bisa digunakan dalam pembelajaran interaktif ini? Yang pertama adalah multimedia. Yang kedua mobile learning. Tiga, interaktif whiteboard. Keempat, collaborative learning dan satu lagi game based learning. Ya. Pertama, multimedia. Dalam multimedia ini, teknologi ini sering digunakan dalam pembelajaran interaktif karena melibatkan visual dan audio visual. Kayak ibu-ibu suka bawa proyektor seperti ini ya, kelas menayangkan video YouTube dan lain sebagainya agar anak lebih dapat memahami mengenai materi. Ada PowerPoint dan lain-lain. Yang kedua ada mobile learning. Nah, anak-anak kan suka tuh main handphone. Kita manfaatkan handphone tersebut, smartphone tersebut dalam pembelajaran, dan pembelajaran ini bersifat fleksibel, bisa di mana saja, kapan saja ya. Aplikasinya ada mobile website e-book dan game based learning. Kemudian berikutnya ada interactive whiteboard. Nah, sekarang lagi kekinian nih interactive whiteboard ya. Jadi whiteboardnya itu berupa touchscreen ya, nanti itu papan tulis digital yang memungkinkan guru itu sama siswa itu menggambar atau menampilkan gambar dan video, biasanya menggunakan proyektor komputer bantuannya. Mereka itu pakai metode touchscreen. Jadi itu misalkan mau apa namanya bikin teka-teki silang. Nah, ini bisa pakai interactive whiteboard ya. Jadi semakin majunya zaman, semakin canggih, semakin kita harus bisa memahami gurunya juga tentang teknologi. Kemudian collaborative learning. Collaborative learning itu dari artinya saja ada pembelajaran kolaboratif ya, pembelajaran antara beberapa siswa atau kerja kelompok siswa untuk menyelesaikan tugasnya atau proyeknya. Nah, adapun biasanya itu berupa dalam grup pesan, misalkan di grup WhatsApp ya, bisa di kayak virtual meeting kayak Skype, Zoom, Meet, siswa juga bisa menggunakan itu, guru juga bisa. Kemudian ada game based learning. Nah, ini anak-anak paling suka pakai game based learning. Ya, game based learning itu pendapat pembelajaran yang menggunakan metode permainan kayak yang kemarin kita belajar tentang kuisis ya. Kuisis itu seperti permainan. Berikutnya, apa sih keuntungan pembelajaran interaktif ini? Siswa itu akan lebih termotivasi dalam belajar. Ya, akan semangat. Oh, anak zaman now dong, kemana-mana pegang HP ya, udah gadget apa gitu ya. Yang kedua, meningkatkan partisipasinya dalam pembelajaran. Misalkan dikasih kuisis nih sama kita nih, mereka cepet dong kerjain tugasnya nih. Misalkan besok kita ada gurunya pada gerak jalan, kita kasih saja tugas kuisis ya, bisa mengerjakan di rumahnya. Meningkatkan keterampilan kognitif. Nah, IQ-nya itu lebih banyak dipakai tuh ya, kognitifnya lebih banyak dipakai. Utak-utik kan gitu kan anak-anak
gadget, ya kan? Yang berikutnya adalah memudahkan memahami materi pembelajaran. Dengan pembelajaran menyenangkan, anak-anak dapat memahami materi, meningkatkan kreativitas. Anak-anak bisa bikin sendiri tuh yang namanya kayak bikin Google Form atau bikin kuisi sendiri, kita ajarin aja, nanti mereka malah kadang anak-anak lebih kreatif daripada guru-gurunya atau orang tuanya di rumah. Nah, yang terakhir adalah memfasilitasi pembelajaran mandiri karena bersifat fleksibel, mereka bisa mengerjakan Google Form sendiri di rumah, kuisis dan lain sebagainya. Nah, demikian materi dari saya. Mungkin di sini saya akan memberikan ya barang-barang belajar lah, coaching atau mentoring sedikit apa keresahan yang kira-kira dirasakan oleh ibu-ibu di sini ketika akan melaksanakan pembelajaran interaktif berbasis teknologi. Apa alatnya? Oh, alatnya ya Bu, alatnya. Oh, alatnya. Keterbatasan sapras ya? Iya ya Bu ya, karena apalagi kita di sini masyarakatnya menengah ke bawah ya, jadi tidak semua anak mempunyai gadget, bahkan kuota ya Bu. Iya, nah seperti itu. Bagaimana sih cara kita mengantisipasi hal seperti itu? Kalau misalkan surprise di kendaraannya, gimana ya anaknya? Ya kan di sekolah. Oh, sekolah fasilitasi ya, jadi kayak sharing gitu ya Bu ya. Sharing misalkan kita punya gadget yang dari dulu atau sama temennya sharing, atau kita misalkan ada sekolah punya kayak Chromebook gitu kan ya sebenarnya, semoga aja kita cepat dapat bantuannya biar anak-anak bisa menggunakan fasilitasnya. Kemudian apa lagi ya Bu ya? Kalau untuk kelas rendah itu bisa digunakan apa? Untuk Kelas rendah pembelajaran teknologi. Nah ini nih PR juga buat saya Bu Eva, saya kan dengan kelas 1 ya. Dalam pembelajaran interaktif ini kalau kelas rendah itu mungkin meminta bantuan orang tuanya, misalkan menggunakan kuisis itu ya, misalkan PR di rumah ya kita kan share di grup WA tuh, nanti kita jelaskan dulu sama orang tuanya, gini nih Bang, tinggal klik linknya aja, nanti anaknya yang menjawab, didampingi oleh orang tua Bu Eva. Misalkan ya kayak misalkan handphone kan pasti punya orang tua ya, bukan punya anaknya, didampingi ini begini caranya nak, nanti mereka kan ada klik-klik lebih pintar bocah ya. Kemudian bisa saja kita menggunakan tadi video pembelajaran kalau kelas rendah lebih suka ya. Nah gitu, seperti itu. Mungkin ada yang lain yang memberikan masukannya tentang apa yang ditanyakan oleh Bu Iko, Bu Eva dan Bu Amanah. Ada apalagi ya kira-kira ya, bagaimana pembelajaran interaktif ini bisa terselenggara dengan baik di SDN 1 Pilang Sari, bisa jalan gitu loh intinya. Apa yang kita dapatkan mengenai pembelajaran digitalisasi itu kita bisa terapkan di SD. Apakah lebih aware kitanya terhadap kemajuan teknologi ya? Nah, kitanya nggak boleh malas untuk bisa, tidak boleh apa namanya ya pasrah bisa ya, itu aja nggak bisa ya, kitanya harus terus mau belajar gitu ya. Nah iya, mengikuti perkembangan zaman, kemudian apa modalnya kitanya ya, modal kuota. Modal kuota kayak tapi sini kita harus ada fasilitas wifi ya. Iya. Kalau misalnya modalnya nambah HP 1 lagi buat gurunya. Oh iya, kita ajukan saja di RKS bisa ya. Khususan iya. Terima kasih ya teman-teman ya. Semoga sharing kita ini dapat bermanfaat untuk kita ke depannya dan dapat memajukan pembelajaran di SDN 1 Pilang Sari, terutama berbasis teknologi.